Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Maya yang dirahmati Allah, dalam video kali ini kita akan menyaksikan kajian Habib Novel Alidrus tentang cara mudah menghadapi supek dan melunaskan hutang. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Suatu hari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya masuk ke dalam masjid. Masuk ke dalam masjid. Nah ini perlu diceritakan dulu. Dibilangkan Rasulullah SAW masuk masjid dari rumahnya. Rumah Rasul itu jadi satu sama masjid. Jadi keluar pintu langsung masuk masjid. Yang sekarang jadi Raudhah Asy-Syarifah. Raudhah yang kita kalau punya kesempatan kan cuman pengen ke sana, masuk taman surga. Makanya jenengan kan rajin-rajin ke Majelis Ar-Raudhah biar bisa ke Raudhah yang di sana. Amin. Insyaallah. Dan nanti bisa ke Raudhah yang di sana, yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu hari ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW masuk ke Ar-Raudhah, masuk ke masjid, lihat ada satu orang sahabat, nggak ada yang lain. Berarti masjidnya ramai atau sepi? Sepi. Bayangkan masjid di zaman Nabi Muhammad SAW sepi. Nah, ini perlu saya jelaskan ke umat. Jangan dibayangkan di zaman Nabi masjid rame gitu ya. Rame waktu sholat, betul. Rame waktu zikir pagi, zikir sore menjelang maghrib. Rame. Waktu sholat 5 waktu rame. Selepas itu sepi. Kenapa? Sahabat Nabi bukan pengangguran. Sahabat Nabi orang yang aktif bergerak. Sahabat Nabi ada orang yang bertanggung jawab pada keluarga. Jadi ada yang pulang ke rumahnya, ngurusi istrinya, kumpul sama anaknya, ada yang ke kebunnya, ada yang ke pasar, ya, ada yang berinteraksi silaturahim, bergerak, nggak nongkrong di dalam masjid. Makanya diceritakan nanti di dekat-dekat kiamat itu ada orang-orang yang duduknya di masjid. Duduknya di masjid, nongkrongnya di masjid, tapi obrolan mereka adalah dunia. Rasul mengatakan jangan kamu dekat-dekat dengan mereka, bil makna semacam itu. Sepi masjid, cuman ada satu sahabat, dan itu menarik perhatian Nabi Muhammad SAW. Langsung disamperin. Empati, itu namanya empati, itu namanya peduli. Dicari tahu kenapa kamu ada di sini, kenapa engkau berada di masjid di waktu yang bukan sholat. Itu pertanyaan Nabi Muhammad SAW. Artinya ini pasti ada sesuatu yang urgent, ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang menyebabkan sahabat sampai nggak bisa di pasar, nggak bisa di rumah, nggak bisa di tempat saudaranya, sampai nggak bisa di sana, sampai harus berada di dalam masjid. Bukan waktu sholat, fi ghairi waktu sholat. Kenapa kamu berada di masjid bukan di waktu sholat? Maka saat itu sahabat juga nggak jaim-jaim. Makanya kamu kalau ditanya kiai, ditanya ustadz, ditanya guru, ditanya ulama, jangan kemudian kamu gengsi. Oh nggak ada apa-apa kok, nggak ada apa-apa, baik-baik saja, nothing happen. Ya, nothing happen. It's okay, I'm fine. Masya Allah. Ini namanya orang yang sombongnya luar biasa. Padahal dia lagi suntuk yang ngomong gitu loh ya, sama ahlinya, ahlinya ngomong. Zaman sekarang enggak, sama ahlinya enggak ngomong, diumbar sama semua orang. Aku sumpek, bahkan update status, aku sumpek. Ya, story. Ya. Ini salah, itu salah. Ngomong sama ahlinya. Kalau enggak ada ahlinya, diam saja. Duduk, ingat sama Allah, di masjid, zikir. Ditanya sama Nabi Muhammad SAW, langsung jawab. Humumun lazimatni waduyun. Tahu artinya humumun lazimatni waduyun? Coba Bib Muhammad terjemahkan. Kesumpekan yang selalu melazimiku. Lazim itu ngikuti terus apa? Mengikuti terus. Waduyunun? Utang-utang. Wah, Bib Muhammad mau ngomong utang-utang rodok sungkan tadi. Gak tega ya. Jadi humum waduyun lazimatni, kalau kita balik gitu ya, bahasa bebasnya. Berbagai macam rasa sumpek. Sampai hari ini saya cari bahasa Indonesianya sumpek belum ketemu. Ada yang bisa menjelaskan bahasa Indonesianya sumpek? Sumpek itu bahasa apa? Jawa. Suntuk bahasa
Betawi, Jakarta, suntuk. Bahasa Indonesianya sumpek dan suntuk apa? Perasaan hati yang nggak enak karena memikirkan sesuatu yang akan terjadi. Galau, Gus Karim ini. Galau bisa, tapi galau lebih kepada sesuatu yang sudah atau akan, masih global. Saya kok paling cocok Gus, ini kok muantep ya. Sumpek, galau, resah, gelisah, apalagi gundah. Ya, gundah. Tapi nggak bisa mewakili kata sumpek. Sumpek itu ya galau ada, resah ada, gundah ada, gelisah ada, humum. Bukan satu. Humum. Ham itu cuma satu. Kalau humum berarti banyak. Kalau bahasa Indonesia bebasnya pol-polan ruwet mumet. Pol-polan ruwet mumet. Artinya apa? Sahabat ini bloko, transparan kepada Nabi Muhammad SAW, gak jaim, gak jaga image. Masa aku sahabat punya sumpek? Yo, masa aku setiap hari sholat sama Nabi kok sumpek? Ya masa nggak ada begitu. Karena sumpek itu wajar, manusia kena sumpek itu wajar. Yang nggak wajar kalau sumpeknya dipelihara, sumpeknya diser-ser, sumpeknya dikeloni, tidur sama aku sumpek. Itu yang nggak wajar. Sumpek itu harus segera disuruh pergi. Humumun lazimatni waduyun. Hutang-hutang yang mengejarku. Suntuk-suntuk, sumpek-sumpek yang mengikutiku, dan hutang-hutang yang mengejarku. Apakah Kanjeng Nabi SAW kemudian ngomong begini? Ya makanya jangan kebanyakan hutang. Kira dok kurang ajar wong sing nasihati koncone kaya ngono kuwi. Sudah tahu temannya banyak hutang kok bukan diselesaikan masalahnya, tambah kupingnya temannya dikasih omong yang gak enak. Makanya jadi orang jangan kebanyakan hutang. Kau udah begini gimana kamu? Ini tidak nyelesain masalah, tapi membuat orang itu semakin terbebani masalah. Nabi SAW gak mengatakan sana keluar kerja cari duit. Kenapa? Karena paham sahabatnya semua orang yang suka kerja. Lah kamu tahu keluargamu, sahabatmu biasa kerja macam-macam, kemudian sumpek karena hutang dan lain sebagainya, kok bokein nasihat tok gitu ya. Nasihat tok. Jadi sahabatnya Nabi Muhammad SAW itu orangnya semangat kerja, semua bergerak. Makanya Nabi SAW nggak nasehatin, silakan kamu kerja, silakan kamu cari duit, silakan kamu. Apa petunjuk Nabi Muhammad SAW? Langsung masalahnya diselesaikan. Selesai masalahmu. Mau tidak kamu saya ajari satu kalimat, kalau kamu baca sekali di pagi hari, sekali di sore hari, Allah akan membuang, menyingkirkan sumpek-sumpekmu, dan Allah akan lunaskan hutangmu. Coba kalau Gus Karim ngomong begitu, Habib Novel ngomong begitu, Habib Muhammad ngomong begitu, jawabannya nggih donga Gus, wirid, tapi lunasipun kapan? Ada enggak yang model begitu? Wirid ya wirid, doa ya doa Gus, tapi lunasnya kapan? Ini sekedar doa enggak cukup, Masya Allah. Sekedar doa enggak cukup, jadi meremehkan yang namanya doa. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat enggak semacam itu. Nabi Muhammad SAW mengatakan, maukah kamu saya ajarkan satu kalimat, kalau kamu baca sekali di pagi hari, sekali di sore hari, menarik. Rasul enggak mengatakan kalau kamu baca 1000 di pagi hari, 1000 di sore hari. Wah, ini siksa saudara-saudara. Wes mumet ngeluh maca ping 1000. Masalah atau enggak masalah? Masalah, karena mungkin apa ya, mampu saya menyelesaikan 1000 kali, waktunya bagaimana, bla bla, sulit. Ad-din yusrun. Rasul mengajarkan agama ini mudah, jangan dipersulit, apalagi orang yang lagi kesulitan, orang lagi kesusahan, maka dikasih suatu ajaran yang ringan. Satu di pagi hari, satu di sore hari, Allah menyingkirkan sumpekmu, Allah melunaskan hutangmu. Enggak ada kata-kata kamu nanti akan mampu menghilangkan sumpekmu, kamu nanti akan mampu melunaskan hutangmu. Enggak ada. Kenapa? Karena enggak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Diajari untuk semua dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah, jangan ada yang lain. Sahabat ya jawab bukan dengan kata na'am. Na'am itu ya, tapi jawabannya bala. Oh tentu
Tentu mau ya Rasulullah. Bukan iya, oh mau banget, mau banget. Bacalah kalau pagi dan sore, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Selesai. Pendek. Ya Allah, aku berlindung denganmu. Wah, coba bayangkan. Kita dikejar-kejar utang, terus kita minta tolong sama satu penguasa raja gitu ya. Saya untuk ngadepi utang ini dilindungi sama raja. Urusanmu sama raja, beres enggak kira-kira? Beres. Nah ini kita ngomong, Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sumpek dan rasa sedih. Sumpek sama sedih. Aku berlindung denganmu, dengan kekuatanmu. Minta tolong sama kamu ya Allah. Singkirkan semua ini. Dari rasa lemah dan rasa malas. Dari rasa takut dan rasa kikir. Min ghalabatid daini wa qahri rijal. Dari dililit hutang dan ditindas oleh manusia. Apa hasilnya? Sahabat berkata, saya amalkan itu hanya beberapa hari, enggak sebulan, enggak 2 bulan, enggak 3 bulan, enggak setahun. Hanya beberapa hari, maka Allah pun melunaskan hutangku, maka Allah pun menyingkirkan suntukku, dan Allah pun melunaskan hutangku. Mau doanya? Ada di Wirdul Latif, itu sudah ada, tinggal baca Wirdul Latif pagi sore ada. Tapi ada yang ngomong, Wirdul Latif panjangan langsung aja to the point. Bagian itu saja, oke, jangan khawatir. Insya Allah akan saya share, makanya segera subscribe channel YouTube Habib Novel Alidrus. Nah nanti di situ akan ada share di sana. Nah, segera juga follow akun TikTok Habib Novel Official, ya Habib Novel Official. Itu yang asli, karena yang niru-niru banyak. Yang asli Habib Novel Official. Follow di sana. Kemudian IG, ya IG saya yang asli, belum banyak pengikutnya, baru sekitar 120.000. Kalau YouTube ya 1 M kurang dikit. Ya 1 juta kurang dikit. Ya. Siap semuanya? Ngapalin doanya? Ngamalkannya? Ngajarkan. Jadi kalau temenmu banyak utang sumpek, jangan bawa nasihati. Dah baca ini pagi sore. Udah gitu aja. Wes ojo sumpek, baca ini pagi sore. Yuk kita lanjutkan kehidupan. Asik atau gak asik?